Saya baru-baru ini tanpa sengaja mendapatkan rekaman MP3 dari internet bahwa dalam rekaman itu ada yang bertanya-tanya tentang Ustadz Abdul Hakim Amdad. Lalu Ustadz menjawab, menceritakan siapa Ustadz Abdul Hakim Amdad itu secara tegas dan terlihat keras sekali. Saya bingung dengan masalah ini, seolah-olah Salafi itu terpecah menjadi dua. Saya bingung mana yang benar. Mohon penjelasan Ustaz agar saya tidak bingung, karena saya ini baru belajar dan masih mencari-cari ajaran agama Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mohon penjelasannya, dan apakah rekaman yang saya dapatkan itu dari internet adalah suara Ustaz atau bukan. Mohon penjelasannya. Saya nggak tahu yang mana. Tapi yang jelas saya pernah membantah beliau. Karena memang terlihat dari ucapan-ucapannya dia lebih mementingkan tafsir dari dirinya, bukan dari para ulama. Sampai ketika menyatakan dengan hadis, kullu bid'atin dhalalah, kata dia, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua dhalalah finnar. Itu dhalalahnya dan finnar. Orangnya enggak. Itu disampaikan kepada Syekh Rabi. Saya masih ingat waktu itu. Ditanyakan, apa jawaban Syekh Rabi? Madambul bid'ah illam yaf'alha an-nas. Apa kesalahan si bid'ah kalau nggak dikerjakan oleh manusia? Ya manusianya, kata dia. Ini ketergelinciran dia karena dia banyak menafsirkan dari dirinya. Qultu, saya katakan, itu sering kali. Harusnya kan, qala Syekh Fulan, qala alim Fulan, kan begitu. Ini enggak, saya katakan. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini yang jadi masalah. Sehingga, nasallahu taufiq wal afiyah, apa yang pernah saya bicarakan waktu itu beberapa perkara. Kalau benar dia, saya nggak tahu yang mana. Di antaranya masalah dia mengejek masalah hijab. Lepas itu, apa itu? Lepas hijab. Kenapa? Karena dia berdalil dengan ketika munafik itu salat, mereka ngintip dari ketiak-ketiak mereka. Artinya tanpa hijab, katanya. Sehingga pakai hijab di masjid bid'ah. Waduh, ini dari mana? Dari kultu. Dari saya katakan dari situ. Dari manhaj kultuwiyah tadi ini. Yang kedua, masalah isbal. Dia menyatakan tidak mengapa isbal. Bahwasanya yang dosa kalau sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa. Dia memakai alasan ucapan An-Nawawi rahimahullah. Bukan tidak pakai alasan. Tetapi saya bertanya-tanya dalam hati, dia itu betul-betul cenderung dengan pendapatnya An-Nawawi dan dikatakan itu rajih, atau karena dia hawa nafsunya ingin yang itu. Kenapa saya katakan begitu? Karena kejelasan bahwa pendapat itu marjuh sangat gamblang. Dan kejelasan bahwa pendapat para ulama sangat rajih juga sangat jelas. Sampai Imam Al-Khattabi menyatakan dengan kalimatnya bahwasanya siapa yang menyatakan bahwa saya tidak sombong, maka dia telah sombong. Dalam masalah isbal. Saya sih memanjakan nggak sombong. Apa kata Imam Al-Khattabi? Siapa yang menyatakan bahwa kalau saya tidak sombong, maka dialah orang yang sombong. Kenapa? Karena para sahabat saja nggak berani isbal. Sedangkan dia berani isbal dalam mengatakan, saya tidak sombong. Hebat mana kamu dengan para sahabat? Kesombongannya lebih jauh mana dari para sahabat? Sahabat jauh dari sombong, kamu katanya tidak sombong. Lebih jauh mana kamu dengan para sahabat? Ya para sahabat lebih jauh dari sombong. Baik, para sahabat saja tidak berani isbal. Silahkan riwayatkan, silahkan bawa hadisnya. Oh, ada hadis Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq diriwayatkan dalam sekian lafaz. Di antara satu lafaz berkata, Inna ahad syiqai ma'il. Sesungguhnya salah satu sisi kainku miring. Cengjot begitu. Wa ana ata'ahaduhu. Kata Abu Bakar, dan aku menjaganya. Maka Nabi menyatakan dia tidak sombong. Karena gak sengaja. Sehingga kalau dia isbal, katanya tidak sombong, ini jawaban kedua. Cukup kita katakan bahwa kamu tasyabbuh dengan para tasyabbuh dengan mutakabbirin. Tasyabbuh dengan orang-orang sombong. Ya kan terlupa. Waman tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Itu alasan berikutnya. Alasan ketiga. Bagaimana para sahabat ketika disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat pakaiannya, apakah ada yang menentang? Menyatakan kalau saya enggak sombong ya Nabi, ada? Enggak ada. Enggak ada yang kayak laki maksud. Yang keempat, dia masih merokok.
Dan kalau seorang tidak bisa menyelamatkan dirinya dari rokoknya, apalagi mau menyelamatkan orang lain. Yang kelima, ini saya katakan dulu. Sekarang banyak perubahan-perubahan pada dia. Apakah pendapatnya berubah atau hanya dohirnya saja yang berubah? Pernah ketika dilihat dia tidak isbal, ditanya, wah, udah rujuk, Ustaz. Siapa bilang? Bukan siapa-siapa, siapa bilang? Nggak rujuk. Saya nggak rujuk. Saya tetap berpendapat bahwasanya isbal kalau nggak sembuh nggak apa-apa. Tapi saya lebih merasa lebih baik kalau tidak isbal. Berarti belum rujuk masih. Nah itu satu isbal. Apalagi pendapat-pendapat lainnya. Saya tidak tahu apakah sudah berubah atau belum berubah. Nah, juga masih ada perkara-perkara lain yang juga mengerikan. Yaitu ketika ada seorang pakai jubah ke pengajian dia, saya masih hadir loh di situ. Masih hadir, sehingga saya tahu sendiri. Ngapain lu pakai rok? Katanya. Dibilang pakai rok. Wallah saya hilang simpatinya sama dia sama sekali. Tapi sekarang dipakai jubah, Ustaz. Kalau dia betul-betul rujuk, sebutkan bahwa saya rujuk dan apa yang saya katakan dulu adalah salah. Apa yang dikatakan oleh Muhammad benar. Silakan. Kalau mau. Tapi kenyataannya tetap antinya sama kita, khususnya saya, sangat keras sekali. Sampai ketika masuk ke satu toko, ada buku terjemahan saya, ini baru terjemahan saya, bukan tulisan saya. Ada apa yang dijual? Jangan jual. Masuk. Siapa ini? Dilarang untuk dijual. Kenapa kok nggak ada buku ini? Dilarang sama Hakim Adat. Baik, terlalu panjang. Sesuai dengan pertanyaannya panjang, jawabannya panjang. Nah, semoga semakin berumur, semakin tambah ilmu, semakin berubah kepada kebenaran, insya Allah. Kita juga berharap untuk diri kita dan berharap untuk dia dan semuanya. Tetapi itu cukup sebagai pengalaman bahwa dia terlalu serampangan dalam berbicara, berfatwa. Nah,